S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang mengasihi kami, yang mengutus putra tunggal-Mu yang pada hakikatnya adalah diri-Mu sendiri, dan yang bersama-sama mengutus Roh-Mu yang kudus untuk menghadirkan gereja-Mu, yang pada gilirannya juga Tuhan utus ke dalam dunia ini. Termasuklah kami semua. Di dalam rasa syukur kami atas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami sebagai pribadi, keluarga, jemaat, gereja, bahkan bangsa dan umat manusia, juga atas kesempatan beribadah pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Kami memohon Tuhan menerangi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin giat dan semakin kokoh dalam melaksanakan tugas pengutusan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya yakin bahwa di tengah keadaan yang bagaimanapun, kita masih menyempatkan diri, beribadah, menyampaikan syukur dan pujian kita kepada Tuhan. Dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu 4 Juli ini tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 6b hingga 13 yang di dalam Alkitab kita diberi judul Yesus mengutus ke-12 Rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu,
keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, tidak perlu lagi saya bertanya kepada Anda dan kita sekalian, apakah Anda pernah memberitakan Injil? Saya yakin Anda masing-masing maupun jemaat kita GKPI Menteng, bahkan seluruh GKPI, bahkan seluruh gereja di dunia ini sampai hari ini masih giat dan bersukacita memberitakan Injil dengan cara dan bentuk masing-masing. Apakah itu Injil? Kita semua tahu. Injil secara generik berarti berita kesukaan, kabar gembira tentang keselamatan dan damai sejahtera yang Allah karuniakan kepada kita karena kasih-Nya, bukan karena perbuatan baik kita. Di dalamnya tercakuplah kehidupan sejahtera di dunia ini maupun juga kehidupan kekal abadi ketika Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Tapi soalnya ialah, apakah orang mau mendengar? Bahkan apakah kita juga sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita beritakan? Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Injil macam apa lagi yang mau kita beritakan? Apakah hanya kabar gembira atau firman Tuhan yang menyenangkan hati sesaat, tapi toh tidak membebaskan kita dari kenyataan yang berat ini? Seorang pemimpin gereja, Uskup Agung Justin Welby, Archbishop Canterbury, Uskup Agung Gereja Anglikan di Canterbury, Inggris, satu ketika mengatakan, saya memiliki keraguan atas apa yang saya imani dan yang saya beritakan. Bayangkan pemimpin sebuah gereja yang anggotanya di dunia ini saat ini sekarang kira-kira 80 juta menyatakan hal itu. Wah, heboh orang setelah mendengar pernyataan beliau itu. Meragukan imannya, meragukan kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengatakan pecat dia. Tetapi kemudian justru gereja itu melakukan diskusi yang mendalam. Lalu tiba pada kesimpulan bahwa keraguan-raguan adalah bagian dari iman. Orang yang ragu tentang kebenaran dari apa yang dia imani justru terdorong untuk lebih mendalami lagi. Apa yang dia imani itu tidak sekadar menelan bulat-bulat atau mencekokkan mentah-mentah kepada orang dalam situasi bagaimanapun. Archbishop Justin Welby punya alasan untuk mengatakan yang demikian. Dan justru karena itulah dia mengajak gerejanya untuk lebih sungguh-sungguh lagi mendalami apa yang mereka imani. Tidak ada yang salah dengan keraguan-raguan. Asalkan itu memberi dorongan untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab kita seringkali menemukan ungkapan yang bernada pesimis, bahkan meragukan ada tidaknya Tuhan, paling tidak meragukan apakah Tuhan bertindak
untuk menolong dia atau tidak. Coba nanti Bapak Ibu Saudara-saudara baca Mazmur 88. Pemazmur di situ mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan beratnya bebannya yang dia bayangkan dia sudah berada di liang kubur atau di alam kematian dan tidak bisa lagi hidup. Coba baca juga apa teriakan Tuhan Yesus di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan kalau putra Allah yang bahkan adalah penjelmaan diri Allah itu berkata demikian. Dan itu kita bisa dengar, bahkan mungkin alami, terutama ketika kita berada dalam keadaan berat. Agar dengan demikian juga Injil itu tidak menjadi Injil yang murahan, yang menjanjikan hal-hal yang enak, padahal kemudian tidak menjadi kenyataan yang membuat banyak orang justru semakin menolak. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Ibu bapak dan saudara sekalian, nas yang baru kita baca dan dengar ini diawali dengan nas yang justru mengatakan bahwa Tuhan Yesus ditolak di daerah asalnya, di Nazaret. Memang ada yang menerima dia dengan sukacita, terkagum-kagum, terpesona, takjub. Tetapi justru temannya sekampung, bahkan sebagian dari saudara-saudaranya, temannya bermain, menolak dia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Itu kita baca pada pasal 6 ayat 4. Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa dia juga ditolak oleh banyak orang. Tapi tetap saja Tuhan Yesus mengambil keputusan dan tindakan mengutus ke-12 muridnya. Bahkan kalau kita baca seluruh Alkitab, bukan hanya 12 murid itu saja yang diutus, melainkan juga semua orang yang percaya kepada Yesus, termasuklah saudara dan saya. Dua perkara ini, menerima, menyambut, mensyukuri berita kesukaan, lalu mau dipakai dan diutus oleh Tuhan. Lalu di lain pihak ada yang menolak, ada yang tidak mau percaya, ada yang bahkan mencemooh, bahkan menyiksa dan membunuh para pemberita kabar kesukaan itu. Itu sudah berulang kali terjadi di sepanjang sejarah kekristenan yang hampir 2000 tahun ini. Kita sekarang hidup di sebuah dunia yang semakin sempit dan semakin kecil. Ada lebih 7 miliar manusia di muka bumi ini, termasuk 270-an juta di Indonesia. Adakah yang masih menerima dan mengimani Kristus dan menerima Injilnya sampai hari ini? Oh, ada, banyak. 2,3 miliar penduduk dunia masih mengimani Kristus. Tetapi apakah ada yang menolak dan yang tidak mau menerima? Oh, lebih banyak lagi. Kenapa banyak, bahkan lebih banyak yang menolak?
Sama seperti saudara-saudaranya Tuhan Yesus di Nazaret yang juga menolak. Banyak faktor yang membuat itu. Kalau kita baca tadi epistel dari Yehezkiel 2 itu, umat Israel itu disebut pemberontak, pembangkang, tidak mau menuruti apa yang disampaikan Tuhan melalui nabinya. Itu salah satu faktor penyebab adanya manusia yang tetap mengeraskan hati. Tapi ada juga orang yang tidak mau menerima karena Injil itu dianggap omong kosong, menjanjikan hal-hal yang indah. Oh, kalau kalian menerima Tuhan Yesus, kalian pasti kaya, makmur, tidak pernah sakit dan sebagainya. Kita tahu itu seringkali diperdengarkan oleh saudara-saudara kita yang menganut Injil sukses, Injil kemakmuran. Beberapa waktu yang lalu di Korea, di salah satu gereja, ada juga seorang pendeta yang mengatakan, tidak mungkin kita kena COVID, tidak mungkin kita jadi miskin, tidak mungkin kita akan mati. Ternyata beberapa minggu kemudian sebagian besar mati, termasuk sang pendeta itu. Faktor lain adalah berbagai kesalahan yang dilakukan dalam rangka pemberitaan Injil. Di negeri kita ini seringkali masih ada cemoohan atau tuduhan yang mengatakan agama Kristen itu agama penjajah, dibawa oleh penjajah dari barat. Tentu tuduhan itu tidak benar. Namun kita juga harus mengakui bahwa kadang-kadang gereja termasuk para pekabar Injil berkolaborasi, berkonspirasi dengan penguasa-penguasa yang mendatangkan penderitaan kepada banyak orang. Kenapa hampir semua penduduk Amerika Latin menjadi Kristen Katolik? Begitu juga di Filipina dan di beberapa negara lain. Karena Injil atau kekristenan datang dengan dukungan penjajahan. Di Indonesia kita harus berani mengatakan kita sebagai orang Kristen ada di negeri ini bukan sebagai alat atau antek penjajahan. Kita mau membagikan sukacita yang dari Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan kepada bangsa ini, dan kita mau menunjukkan tanggung jawab kita juga sebagai orang Kristen dalam menjalankan tugas dan panggilan kita. Dalam hal ini memang kita harus menyadari juga, bahkan dengan rasa malu, tidak sedikit juga orang Kristen di Indonesia ini penjahat, koruptor. Omongannya bagus-bagus, tapi perbuatannya sangat memalukan. Inilah tantangan sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita kembali mau diajak Tuhan untuk menjalankan tugas pengutusan memberitakan Injil damai sejahtera, Injil keselamatan itu. Di dalam nas ini ada banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan, petunjuk kepada mereka yang mau diutusnya. Ada itu menyangkut pergi berpasangan supaya saling menguatkan. Kalau ada yang jatuh, itu memang sesuai dengan apa yang kita baca di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 menyarankan kalau berjalan berdua lebih baik dari seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa kesaksian baru bisa dinyatakan benar kalau paling kurang ada 2 orang yang menyampaikan kesaksian itu. Itu kita baca misalnya dalam Ulangan 19 ayat 15. Tentang perbekalan, banyak hal yang mungkin bagi kita terlalu berat. Jangan bawa ini, jangan bawa itu, tidak boleh punya ini, tidak boleh punya itu. Itu mungkin membuat kita
bisa mengurungkan niat dan kesediaan diutus Tuhan. Tapi baiklah itu tidak kita pahami secara harfiah. Pada intinya itu adalah laksanakanlah tugasmu mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan bertindaklah secara sederhana, tidak berlebihan, tidak menonjolkan banyaknya dana ataupun banyaknya modal untuk menjalankan tugas itu. Di sini juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang diutus itu akan mendatangkan kesembuhan. Tapi baiklah kita ketahui bahwa yang menentukan seseorang sembuh atau tidak sembuh bukan para utusan itu, tapi adalah Tuhan sendiri. Yang terutama yang harus terjadi, seperti kita baca tadi di ayat 12 adalah agar semua yang mendengar berita kesukaan itu bertobat. Inilah kunci utama untuk sampai kepada keselamatan dan hidup kekal. Ibu bapak saudara sekalian, di tengah situasi yang masih mencekam ini, kita kembali diutus Tuhan, didorong untuk sepenuh hati menjalankan pengutusan kita. Menghadapi kenyataan konkret di sekeliling kita, termasuk di jemaat kita, kita belum bisa beribadah bersama di ruang ibadah ini, bisa hati kita ciut, bisa semangat kita melempem, bisa juga kita bertanya-tanya, apakah kuasa pemberitaan Injil termasuk di dalamnya penyembuhan dan pengusiran setan diberikan Tuhan juga kepada kita, kepada jemaat kita. Apakah yang dikemukakan pada nas ini bukan dongeng semata? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Tuhan Yesus dan para murid dan juga para utusan Tuhan di sepanjang sejarah sering dan banyak ditolak, kita juga bisa mengalami penolakan, bahkan mengalami kegagalan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Sebab kegagalan adalah langkah awal menuju keberhasilan dan buah-buahnya tidak mesti kita dapat atau kita lihat pada masa hidup kita. Di tengah-tengah begitu banyak bencana, wabah dan penolakan, Tuhan terus bekerja melalui Roh Kudus-Nya, menguatkan, menyemangati dengan berbagai cara, tapi sekaligus juga mengingatkan betapa terbatasnya kita, betapa rapuhnya kita, baik sebagai gereja, persekutuan orang beriman, maupun sebagai pribadi-pribadi orang yang beriman kepada Tuhan. Kerapuhan, fragility, vulnerability, itulah salah satu hakikat gereja. Bahkan juga hakikat manusia. Saudara saya, teman sekerja saya, Yoas Adi Prasetya yang baru saja dikukuhkan menjadi guru besar, dalam pidato pengukuhannya yang berjudul Gereja Pasca Pandemi Merengkuh Kerapuhan, antara lain mengajak kita untuk menyadari kerapuhan kita. Tapi juga di sisi lain untuk tetap menjalankan tugas dan panggilan kita. Dia berbicara tentang gereja pasca pandemi, sesudah pandemi. Sementara ini kita belum pasca pandemi. Tapi baiklah kita ingat bahwa dengan adanya keadaan ini, gereja kita dan gereja di seluruh dunia ditantang untuk tampil berbeda, untuk hadir secara berbeda dibandingkan dengan sebelum keadaan ini. Kita boleh terus maju dan yakin bahwa pada satu saat akan ada pasca pandemi. Pandemi akan berakhir dan di situ kehadiran kita menjadi semakin bermakna, pengutusan kita
semakin berbuah, dan Injil yang kita beritakan tidak sekedar janji palsu, tapi realitas yang memperlihatkan juga kesediaan Tuhan untuk mengarungi kehidupan ini bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengutusan-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan juga menyadarkan kami bahwa bisa terjadi banyak penolakan. Tuhan sendiri ditolak oleh banyak orang. Apalagi di tengah-tengah keadaan berat ini bisa saja semakin banyak orang yang menolak, walaupun kami sendiri semakin giat untuk menjalankan tugas pengutusan kami, maupun untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai cara dan fasilitas yang ada pada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menyintas, boleh survive, melewati wabah ini dan melanjutkan pelaksanaan tugas dan panggilan kami di dalam keyakinan bahwa di tengah kerapuhan dan keterbatasan kami, Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan, dan memberkati kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.